Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. To make easy for me and to be understood for you all, I will talk to you both English and bahasa. Right. Teman-teman, gimana kabarnya pada pagi hari ini, sehat? Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, kita berlanjut ya. Kita awali pembelajaran kita di semester kedua ini di kelas 8 mengenai pembelajaran segitiga, lebih spesifiknya lagi Pitagoras, oke? Ya, di sini sudah saya gunakan buku Yudhistira ya, Jelajah Matematika judulnya, SMP kelas 8. Sebentar. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 130 ya. Oke, sorry, 128 ya. Silakan dibuka buku matematikanya halaman 128 ya. 128. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai yang namanya Pitagoras, teman-teman ya. Pitagoras. Di pertemuan pada pagi hari ini kan kita bahas yang namanya pengertian Pitagoras dulu, teman-teman ya. Pengertian Pitagoras, triple Pitagoras ya. Oke, akan kita bahas pertama pengertian teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, oke? Oke. Langsung saja ya. Ya, di halaman 130 karena perkataan terlalu panjang, saya singkat saja ya. Jadi Pitagoras itu sebenarnya adalah Pitagoras ya. Di sini di sini kita bisa sama-sama kita lihat, saya hapus dulu. Di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa ada sebuah segitiga siku-siku, teman-teman ya. Bahwa ada segitiga siku. Nah, di segitiga siku-siku ini anggapnya nggak ada ya, anggap saja yang ini nggak ada. Kita pakai segitiga yang ini. Di segitiga siku-siku ini, teman-teman, ya bisa berlaku yang namanya Pitagoras ya. Jadi Pitagoras berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Oke, tolong catat baik-baik. Jadi Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku, bukan segitiga lain, bukan segitiga sama kaki dan lain sebagainya. Jadi Pitagoras ini adalah, tolong dicatat baik-baik ya. Jadi Pitagoras itu adalah sisi terpanjang kuadrat ya, sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi sisi apa ya? Sisi pertama kuadrat atau kata-kata lainnya adalah sisi tegak ya. Sisi tegak kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Ya, jadi Pitagoras itu ini adalah kata-katanya. Jadi sisi, oke, kayaknya terlalu ini. Saya hapus dulu sebentar. Sisi alas kuadrat. Jadi Pitagoras itu adalah sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, teman-teman. Ya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada AC, ada garis AC atau sisi AC, ada sisi BC, ada sisi AB. Maka yang paling panjang yang mana, teman-teman? Ya, betul. Yang paling panjang itu adalah sisi A, AB. Maka bisa kita sebut di sini AB kuadrat atau sisi AB kuadrat sama dengan, saya bilang apa? Sisi tegak ya. Sisi tegak yang mana? Yang ini. Ya. A, AC. AC kuadrat tambah BC kuadrat. Ini. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Jadi tolong diingat ya. Jadi Pitagoras itulah sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi alas kuadrat, seperti itu. Kemudian kita beralih contoh ya, contoh dulu. Nah, kita lihat ya. Misalkan di sini adalah 5 ya. Tunggu dulu. Di sini adalah 3 ya. Di sini sisi alasnya adalah 4.
Maka sisi terpanjangnya berapa teman-teman? Kita lihat ya. Di sini sisi terpanjangnya kita misalkan sebagai A ya. Ingat kalau sisi dituliskan tulisannya kecil. Jadi A sama A kuadrat ya. Karena saya bilang sisi terpanjang kuadrat. A kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat yaitu 3 kuadrat. Ditambah sisi alas yaitu 4 kuadrat. Sama dengan A kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Tambah 4 kuadrat adalah betul 16. Maka A kuadrat sama dengan 9 tambah 16 berapa? 25. Maka A kuadrat sama dengan 25. Untuk menghasilkan nilai A sama dengan akar 25. Jadi kuadrat kalau pindah ruas sebagai akar ya. Jadi A sama dengan 5. Begitu teman-teman. Sudah berapa menit? Oke 5 menit. Oke, itu mengenai Pitagoras ya. Tolong dicatat baik-baik, tolong ingat baik-baik di kepala kalian bahwa bahwa Pitagoras itu adalah sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Jadi tolong dicari dulu sisi terpanjangnya teman-teman. Jangan cari yang lain, cari sisi terpanjangnya dulu, ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia nggak sama, dia bukan Pitagoras ya. Kalau dia nggak sama panjangnya berarti dia bukan Pitagoras. Contoh gini, contoh ya. Apakah nilai satu 2 maaf. Apakah segitiga dengan panjang ya, satu 2 dan 3 merupakan Pitagoras? Sama-sama kita lihat. Sisi terpanjang gimana teman-teman? Betul, 3 ya. Maka 3 kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat itu 1 kuadrat ditambah sisi alas kuadrat itu 2 kuadrat. Sehingga 3 kuadrat berapa? 9. Apakah sama dengan 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4? Apakah sama? Dia enggak sama ya. Maka dia bukanlah Pitagoras. Jadi syaratnya dia harus sama. Sisi miring kuadrat harus sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, begitu kurang lebihnya. Oke, kemudian ada yang namanya triple Pitagoras ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini triple Pitagoras. Halaman 131 ini bisa diingat teman-teman. Ya, saya hapus dulu. Triple Pitagoras ini merupakan angka-angka yang telah dicari oleh beberapa ahli. Jadi bahwa angka-angka ini memiliki keterkaitan ya. Jadi ketika sisi terpanjangnya 5 dikuadratan, maaf. Sisi terpanjangnya 5 kalau dikuadratin itu hasilnya sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, begitu. Begitu pula 6, 8, dan 10. 9, 12, 15. 15, 20, 25. Ini dapat dari mana? Karena 6, 8, 10 adalah kelipatan 2 dari 3, 4, 5. Ini kelipatan 2-nya. Kelipatan 2-nya. Ya. 6, 8, 10 adalah kelipatan 2-nya. 9, 12, 15 kelipatan 3-nya. 15, 20, 25 kelipatan 4 dari 3, 4, 5. Begitu. Jadi ini kelipatan ya. Kelipatan 3, 4, 5. Berapa menit? Oke 8. Kemudian ada 5, 12, 13 ya. Ini saya contohkan ya. Apakah 5, 12, 13 ini merupakan Pitagoras? Sama-sama kita lihat. Coba 5, 12, 13 mana sisi yang paling panjang? Tolong dicari dulu. Mana sisi yang paling panjang? Betul. Jadi sisi yang paling panjang itu adalah 13. Maka 13 kuadrat harus sama dengan, kasih titik-titik dulu ya. Apakah dia sama atau tidak? Kita lihat. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ingat ya. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi 1 kuadrat atau sisi 3 kuadrat tambah sisi lain kuadrat atau sisi alas kuadrat, begitu. 13 kuadrat berapa teman-teman? Betul, 169 ya. Titik 12 kuadrat berapa? 144 betul. 5 kuadrat berapa? 25 betul. Jadi 169 itu apakah sama dengan 144 tambah 25? Kita lihat ya. 144 tambah 25 berapa? Ya, 169. Maka 15 sorry 5, 12, 13 merupakan bilangan atau ya contoh dari Pitagoras dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa dihafalkan ini. Oke. Dan bisa dibuktikan sendiri ya. Oke. Ya sudah ya. Coba kita lihat contoh ke 6.1 teman-teman ya, 6.1. Kita lihat baik-baik di sini. Di sini ada 5, ada 12.
tentukan hipotenusa. Nah, oke, hipotenusa nggak saya bahas ya tadi. Jadi hipotenusa itu adalah namanya adalah hipotenusa, salah kan? Sebentar ya. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang. Oke, jadi hipotenusa itu adalah sisi terpanjang. Oke, kita cari sisi terpanjangnya. Oke, ini kita misalkan sebagai apa? Sebagai X ya. Maka X kuadrat harus sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 25 tambah 144. Maka X kuadratnya berapa? Sama dengan 169 ya. 169. Maka X-nya berapa? Tinggal kita akarin. Dari pangkat 2 diakarkan menjadi akar kuadrat dari 169. Akar kuadrat dari 169 berapa? Betul, 13. Maka X-nya ini adalah 13. Oke, contoh kita lihat yang contoh kedua teman-teman. Nomor 2 ya, 15, 20, 25. Apakah mereka ini adalah Pitagoras? Kita lihat ya. Yang paling panjang berapa? Betul, 25. Jadi 25 kuadrat apakah sama dengan 15 kuadrat tambah 20 kuadrat? Kita lihat baik-baik. 25 kuadrat berapa? 625. Titik-titik 15 kuadrat berapa? 225. 20 kuadrat berapa? 400. Jadi 625 apakah sama dengan 225 tambah 400? Betul, sama ya. Jadi 15, 20, 25 ini adalah Pitagoras. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang sempurna. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.